Hai semua teman-teman, kembali lagi bersama aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat rok songket tanpa potongan atau rok suji pengantin tanpa potongan. Tapi sebelum aku memulainya, like video, di subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di video ini aku mau buat tutorial cara membuat rok songket tanpa potongan atau rok suji pengantin tanpa potongan. Nah, di video aku yang lalu aku udah pernah buat juga ya teman-teman, cara membuat rok songket tanpa potongan atau rok suji tanpa potongan. Nanti kalian bisa pilih mana yang paling kalian mudah mengerti. Terserah kalian ya teman-teman, mana yang mau kalian contoh atau ikuti ya. Nah, sekarang rok songket tanpa potongan yang mau aku buat di video ini ya teman-teman, yang aku pakai ini. Kebetulan aku mau membuat rok songket tanpa potongan atau rok suji pengantin tanpa potongan ya teman-teman. Jadi sekalian aku buatkan aja videonya ya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, kalau kita mau membuat rok songket tanpa potongan, kita harus siapkan puringnya atau lapisnya 1 meter aja ya teman-teman. Ini ukuran yang tidak terlalu besar ya. Misalnya lingkar pinggul masih di bawah 100 gitu ya teman-teman. Kita sediakan 1 meter puringnya. Bidang puringnya ini biasa 1,15 meter ya teman-teman. Itu udah biasa gitu ya. Nah, kemudian puringnya ini kita potong ya teman-teman. Di bagian bawahnya itu kita bikin selebar 60 cm. Di bagian atas kita buat 1 cm. Jadi kita potong serong ya. Nah, ini kita garis. Di bagian bawah 60 cm, di bagian atas 1 cm. Jadi kita potong serong. Ini biar aku potong serong ya. Kalau udah kita potong, kemudian kita ambil sujinya ya. Ini sujinya nanti belahannya di sebelah kiri ya teman-teman. Dengan kepala pas di tengah-tengah ya. Kemudian puringnya ini kita jahit ke songketnya ini ya teman-teman. Ingat ya, yang bagian atas, di atas yang 1 meter, yang di bagian bawah itu yang 60 cm ya. Karena songket ini kan akan kita bentuk supaya kuncup, sehingga kita buat di bagian bawahnya 60 cm. Kalian perhatikan ya teman-teman, cara menjahitnya di bagian dalam ya, ke bagian dalam gitu ya teman-teman. Nah, begini hasilnya ya setelah selesai dijahit. Ini bagian bawah yang 60 cm di bagian bawah ya. Yang 1 cm di bagian atas. Nanti kepalanya itu di tengah pas ya teman-teman, diatur ya. Dan belahnya ini di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini dirapikan dulu. Karena kita akan membentuk songket ini ya. Kalau udah rapi, kemudian kita ukur panjang roknya ya teman-teman. Kita buat panjang rok ditambah 3 cm. 3 cm itu ibarat ban pinggangnya ya. Kalau kita buat rok kan ada ban pinggangnya 3 cm ya teman-teman. Jadi di sini kita buat panjang rok tambah 3 cm. Jadi kalau panjang roknya 90, kita tambah 3 cm. Jadi kita ukurlah dari bawah ke atas 93 cm.
Kemudian yang udah kita tandai tadi kita rader ya teman-teman, biar nampak ke bawah. Karena di bawah itu kan belum kita tandain, jadi kita rader aja supaya kita bisa membuat panjang roknya. Kalau udah selesai kita rader, kita lipat lah ya teman-teman sesuai dengan panjang roknya tadi. Kita masukkan ke dalam ya. Yang kain atau songket yang bagian bawah, sisanya yang ke atas ini kita masukkan ke dalam. Dan yang bagian atas ini juga, yang ada puringnya ini kita masukkan ke dalam. Kalian perhatikan seperti ini caranya ya, dimasukkan ke dalam kemudian dipentulin. Ini udah dimasukkan ke dalam, udah sesuai dengan panjang roknya itu ya. Ini udah panjang roknya yang kita ukur tadi ya teman-teman. Supaya rapi, sambil kita lipat ke dalam, kita pentuli ya teman-teman. Kalau udah selesai dipentulin, kemudian ini pinggirannya ini, bagian atas ini kita jahit ya. Nah, ini udah selesai aku jahit ya teman-teman, bagian atasnya ini. Kemudian dirapi-rapikan dulu ya teman-teman, supaya nggak gelembung-gelembung atau kain yang di bagian dalam yang kita masukkan tadi nggak gumpal-gumpal. Nah, kalau kalian rasa udah rapi, sekarang kita udah bisa mulai membentuk songket ini ya, supaya menjadi rok. Caranya, kalian bisa bayangkan cara menjahit rok nanti ya teman-teman. Karena ini akan ada nutnya, ada jahitan samping, tapi seperti nut jahitan sampingnya ya. Kalian perhatikan ya cara membentuknya. Kita ukur dulu lingkar pinggang di songket yang udah kita bentuk ini ada berapa. Biar kita sesuaikan dengan lingkar pinggang yang kita inginkan. Misalnya lingkar pinggang yang kita inginkan ada 60 cm. Sementara lingkar pinggang yang di rok songket ini 90 cm. Jadi masih sisa dia 30 cm lagi ya teman-teman. Inilah yang akan kita bagi ya. 30 cm ini akan kita bagi untuk sisi samping dan untuk nutnya, supaya dapat lingkar pinggang 60 cm. Sekarang aku mau mengukur lingkar pinggulnya ya teman-teman ini. Dan untuk tinggi nut atau panjang nut ke bawah kita buat 17 cm ya teman-teman. Agak kita panjangkan ya dari nut rok biasanya. Jadi di sini kita buat nutnya 17 cm. Nah, ini bagian sisinya biar aku tandai dulu dengan benang. Ini bagian sampingnya. Aku tandai dengan benang. Bagian ujung kain ini kita lipat ke dalam ya teman-teman. Nah, kalau lingkar pinggulnya udah dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi aku tandailah bagian sampingnya supaya nggak bergeser-geser lagi ya teman-teman. Ini lingkar pinggulnya 92. Karena lingkar pinggul udah dapat, bagian sisinya aku tandai. Karena di sini penting kita tandain ya bagian sisinya atau bagian sampingnya ini supaya nggak bergeser-geser lagi ya teman-teman kalau udah kita dapat lingkar pinggulnya. Nah, sekarang aku mau bagi ya teman-teman yang sisa tadi 30 cm ini supaya dapat lingkar pinggangnya. Dibagi ke sisi kiri dan kanan dan dibuat lagi nut depan dan belakang. Nut depan 2, nut belakang 2, masing-masing nut 3 cm ya. Nah, ini diukur dulu lingkar pinggang, kemudian dibagi 2, diambil tengahnya. Nah, kemudian dari tengahnya itu nanti kita ukur ke samping untuk membuat nutnya. Karena lingkar pinggang rok di sini 60 cm, jadi dari tengah rok yang udah kita tandai tadi, kita buatlah ke samping kiri 6 cm, kemudian kita tambahkan lagi ke sampingnya 3 cm untuk nutnya. Dan kita turunkan ke bawah nutnya 17 cm. Kemudian dari tengah itu kita buat lagi ke samping kanan
6 cm, kemudian kita majukan ke sampingnya lagi 3 cm untuk nutnya, kemudian kita turunkan ke bawah 17 cm panjangnya untuk nutnya. Kemudian kita tandai ya teman-teman, kita garis, kita tandai. Bayangkan aja bagaimana kalian kalau menjahit rok. Begitulah kita buat rok songket di sini untuk membuat nutnya. Jadi kalau nutnya ini udah kita tandai, kemudian kita rader ya teman-teman, supaya bisa gampang kita nanti menjahitnya ya. Nah, kalau udah selesai nutnya di rader, sekarang kita mau membuat untuk bagian sisinya ya teman-teman. Di sini kan nutnya ada 4, masing-masing nutnya 3 cm. Jadi 4 kali 3 cm jadi 12 cm. Jadi kita kurangkanlah dari 30 cm tadi 12 cm. 30 cm dikurang 12 cm jadi tinggal 18 cm ya teman-teman. 18 cm inilah kita bagi untuk bagian sisinya. Jadi 18 cm dibagi 2 karena untuk kiri dan kanan ya. 18 cm dibagi 2 jadi masing-masing kiri dan kanan itu 9 cm masing-masing ya. Nah, karena kiri dan kanan kan 9 cm, jadi kita bagi 2 lagi ini. Karena untuk depan dan belakang, 9 cm dibagi 2, jadi masing-masing di samping kita tandai 4,5 cm. Karena 4,5 cm itu kan untuk depan saja, jadi kalau untuk belakangnya 4 cm lagi, jadi 9 ya teman-teman. Jadi kiri dan kanan itu kita tandai 4,5 cm. Jadi kalau dikali 2 udah 9 cm ya. Nah, ini udah aku tandai semuanya. Biar aku buat tandanya dengan benang. Biar gampang nanti menjahitnya ya. Supaya kalau kita menjahit songket ini, puringnya nyatu dengan songketnya. Nggak terpisah-pisah ya teman-teman. Jadi begini caranya, kita jelujur bagian tengah nutnya dan kita jelujur juga bagian sisinya. Jadi kalau kita menjahitnya nanti gampang ya, karena udah kita jelujur bagian tengahnya. Nah, bagian tengah nutnya dan bagian tengah sisinya udah selesai aku jelujur. Dan aku mau kasih tahu ke kalian, bagian yang dilipat ini, yang di atas ini, dan di bagian samping yang aku lipat ini juga bagian bawahnya ini nanti kita jelujur ya. Kita seam gitu ya teman-teman, bukan dijelujur maksudnya ya, di seam. Di seam, dijahit seam pakai tangan ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang biar aku jahitin nutnya. Ini tinggal menjahitin nutnya dan menjahit bagian sisi-sisinya ini. Bagian sisinya itu kan nanti dijahit cuman sepanjang 17 cm ya teman-teman dari atas. Kemudian bagian nutnya juga dijahit 17 cm dari atas. Bagian sisi dan dengan nutnya itu sama panjangnya ya teman-teman. Cara menjahitnya aku skip aja ya teman-teman, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, ini udah selesai aku jahit bagian sisi dan bagian nutnya. Nah, kalau udah selesai kita jahit bagian sisi dan bagian nutnya, biar dilipat balik ya seperti ini. Kita bentuk lagi songket ini menjadi rok. Karena kan udah pinggangnya tadi udah pas 60 cm dan pinggulnya udah pas. Seperti pinggul yang kita inginkan, 92 cm. Ini tinggal memasang slatingnya ya teman-teman. Dan memasang karet di bagian bawah dan memasang tali di bagian atasnya. Dan pastikan juga ya teman-teman, bagian kepala songket ini letaknya pas di tengah muka. Nah, sebelum kita pasang slating, karet dan tali, kita periksa dulu kembali songket ini.
apakah lingkar pinggul dan lingkar pinggangnya udah benar-benar pas ukurannya seperti yang kita inginkan. Kalau udah kita periksa kembali, baru kita bisa pasang sleting, karet, dan talinya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku lupa kasih tahu ke kalian, cara menjahit bagian sisi itu sama seperti menjahit bagian nutnya ya teman-teman. Cuman kalau bagian sisi itu kan agak besar karena kalau nut kan udah ditentukan ukurannya yaitu selebar 3 cm. Tetapi untuk jahitan samping atau bagian sisi rok songket tanpa potongan ini, selama lingkar pinggang belum dapat yang seperti kita inginkan, pastilah ke bagian sisi diperbesar atau diperkecil ukuran sisi atau jahitan sampingnya ya teman-teman, kiri dan kanan. Kalau ukurannya udah pas, lingkar pinggang dan lingkar pinggul dan panjang rok, sekarang biar kita pasang sletingnya ya teman-teman. Panjang sletingnya yang 8 inci ya teman-teman. Ini biar kita pasang sletingnya ya teman-teman. Kita pasang yang sebelah sleting ini kita buat di bagian bawah ini, dan yang bagian sebelah lagi kita buat di bagian atas rok ini untuk bagian kepalanya ini, supaya kita bisa membuka, supaya roknya bisa dipakai gitu. Jangan salah pasang ya teman-teman, jadi roknya nggak bisa kebuka. Ini yang sebelah dulu kita pentulin sletingnya. Kan resleting itu kalau dibuka jadi 2 bagian ya. Bagian resleting yang sebelah ini kita pentuli ke bagian songket yang bagian bawahnya. Nanti yang bagian satu lagi kita pentuli ke bagian ini ke bagian yang atas penutupnya ini ya, yang bagian kepalanya ini. Ini. Nah, ini kita buat ke sini yang sleting yang bagian sebelahnya itu ya. Kalau sleting yang sebelah ini udah selesai kita pentulin, ini kita buka dulu. Nah, ini bagian sebelahnya lagi untuk ke bagian kepala. Nah, biar aku jahit dulu ya bagian sleting yang sebelah ini. Nah, ini udah selesai aku jahit. Yang bagian bawah songket ini udah selesai aku jahit sleting yang sebelah ini ya. Sekarang biar aku jahit sleting yang bagian sebelahnya lagi ke bagian songket kepalanya ini. Biar aku susun balik, aku bentuk lagi kayak songket sebagaimana songketnya ya. Biar bisa aku jahit sleting bagian atasnya. Atau bagian sleting yang satu lagi yang belum aku jahit tadi ya teman-teman. Nah, sekarang biar aku pentulin sleting yang sebelah ini ke bagian songket bagian atas ini. Songket bagian kepalanya nih ya. Biar aku pentuli.
Nah, sleting yang sebelahnya ini udah selesai aku pentulin ke bagian songket bagian atas ini ya, atau songket bagian kepalanya ini. Ini udah selesai aku pentulin, ini tinggal menjahit ya teman-teman. Biar aku jahit ya sletingnya ini. Nah, sleting songket ini udah selesai aku jahit ya teman-teman. Sekarang aku mau menjahit karet atau mau memasang karet di bagian bawah songket ini ya teman-teman. Biar aku rapikan dulu ya. Nah, ini aku mau pasang karetnya di bagian bawah songket ini ya teman-teman. Karetnya aku buat dua, masing-masing panjang karet 12 cm. Ujung karet ini, ujung yang pertama dijahitkan ke songket yang dilipat mereng itu ya teman-teman. Dilipat mereng itu kan ada songket yang dilipat mereng. Ujung karet itu dijahitkan ke situ ya, ujung yang sebelah. Dan ujung yang sebelahnya lagi dijahitkan ke puringnya. Tujuan karet ini supaya songketnya tidak terbuka-buka gitu. Jadi kalian mengertilah teman-teman cara mengaturkannya. Karet yang sebelahnya itu dijahitkan ke songket yang dilipat mereng itu. Dan karet yang sebelahnya lagi atau ujung karet yang sebelahnya lagi dijahitkan ke puringnya gitu. Tujuannya supaya songketnya ini kalau dipakai tidak terbuka-buka. Ada penahannya. Karet ini untuk penahan. Nih, kalian lihat. Tujuan karet di sini untuk penahan songket supaya tidak terbuka-buka waktu pengantin jalan. Supaya dia tetap membentuk kuncup ya. Nah, ini karetnya tinggal menjahitkan aja ya teman-teman. Karena udah aku pentuli. Sekarang biar aku buat talinya. Tali ini perlu dibuat supaya jaga aja ya. Di bagian samping kiri dan kanan. Talinya ini kain puringnya aja aku jahitkan. Seperti menjahit tali sangkelit. Kemudian dibalik gitu ya. Tali ini ada empat gitu. Di bagian samping kanan 2, di bagian samping kiri 2. Nah, ini dijahitkan, tali yang sebelah ini dijahitkan di bagian ini. Pinggangnya ini, di bagian sampingnya. Dan satu di bagian penutupnya. Jadi bisa ditalikan seperti ini, diikat. Kemudian yang duanya lagi di sini, di sini di bagian songket yang dilipat itu mereng itu ya, di bagian songket yang dilipat mereng. Kemudian tali yang satu lagi di bagian pinggangnya. Agak dimundurkan ke belakang ya. Jangan jauh kali dari belakang ya teman-teman. Di bagian samping, tapi dimundurkan sedikit ke bagian sampingnya supaya bisa diikatkan gitu. Seperti ini. Kemudian karet dan tali ini tadi dijahit semuanya ya teman-teman. Nah, ini biar aku jahit ya. Nah, rok songket tanpa potongan ini udah selesai aku jahit semuanya ya teman-teman. Nah, biar kalian lihat aku coba memakainya. Ini. Kalian lihat cara memakainya ya teman-teman. Nah, aku udah selesai menjahit rok songket tanpa potongan ini atau rok suji pengantin tanpa potongan ini. Nah, sampai di sini dulu video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video.